Salam di dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 121 dengan judul Berbagi dengan Adil. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ketika kami menghayati betapa luar biasanya kasih-Mu atas kami semua. Betapa luar biasanya keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami akan menerima firman-Mu, bersabdalah kami siap untuk mendengarkan dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan bersama menyimak Kitab Kejadian 25 ayat 1 hingga 6. Kejadian 25 ayat 1 hingga 6, demikianlah firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Iskak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Iskak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memberi kepada anak yang sulung tentu tidak sama dengan memberi kepada anak yang bungsu. Keadilan itu memang tidak harus sama, dan adil itu adalah membagi berdasarkan kebutuhan, berdasarkan kemampuan, serta hubungan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham memberikan hampir seluruh hartanya kepada Iskak, sedangkan kepada Keturah dan anak-anaknya hanya sebagian kecil. Iskak diberi bagian paling banyak karena memang ia adalah putra yang dijanjikan Allah dari istri kesayangan Abraham, yaitu Sarah. Sedangkan Keturah merupakan istri yang diambil Abraham setelah Sarah meninggal. Jadi memang adil ketika Abraham memberikan warisan yang lebih besar kepada Iskak, bukan kepada Keturah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadilan itu harus ditimbang bukan hanya dengan pikiran saja, tapi juga dengan hati nurani. Bisa jadi yang kita terima berbeda dengan orang lain. Bisa jadi yang kita bagikan kepada orang lain satu dengan yang lain itu tidak sama. Dan inilah keadilan. Dan Tuhan telah lebih dulu berbagi dengan adil dalam kehidupan kita. Marilah kita bersikap adil, bukan membagi dengan sama rata, tapi membagi dengan hati dan rasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika Abraham membagi warisannya kepada Iskak bagian yang jauh lebih besar daripada Keturah, ini adalah sebuah pembagian yang adil, meskipun pembagian itu tidak seimbang secara jumlah. Akan tetapi Abraham melihat bagaimana Iskak adalah putra yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan disinilah keadilan itu menjadi bagian yang penting di dalam Abraham membagi berkatnya. Tuhan, pada saat ini pun kami belajar untuk menjadi adil dalam kehidupan ini, baik ketika kami berbagi ataupun ketika kami mendapatkan segala sesuatu.
Mampukan kami untuk melihat bahwa segala sesuatu yang kami terima adalah bagian yang harus kami syukuri. Dan mampukan kami untuk berbuat adil dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan pada saat ini kami menyerahkan langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan rancangan kami, harapan kami, cita-cita kami. Setiap apa yang kami lakukan, kiranya Engkau sendiri memberkati kami, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.